Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Senang sekali kami bisa melayani saudara setiap hari, dan hari ini saya percaya bahwa ada hal yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat akan terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Mari kita siapkan hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Kita mulai dengan doa pembukaan saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh hadir di Menara Doa ini Tuhan. Satu kerinduan kami ingin ya Tuhan mengenal Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan, lewat Menara Doa ini kami ingin ya Tuhan memberikan nyanyian, pujian, ucapan syukur kami. Kami rindu ya Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan hidup kami ya Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan ya Tuhan berkat membuat setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih biarlah lewat Menara Doa ini ya Tuhan, kami terus tersambung dengan sumber kehidupan, dengan sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan mulai ya Tuhan Menara Doa ini dengan hati yang haus, yang lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Makasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari dari awal katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari Samaria, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Mari buka suaranya saudaraku. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan, terima kasih Engkau yang telah, ya Tuhan, menyelamatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Mari buka suaranya saudara. Mari mulai bersyukur dan berterima kasih. Mari saudara mulai daftar semua kebaikan yang Tuhan yang saudara alami. Mari katakan, ucapkan, jangan takut, jangan ragu-ragu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Engkau ya Bapa. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Ola bala 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 bala. Ola bala bala. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah terus bersyukur ya. Biarlah saat ini, saat-saat kita mau naikkan nyanyian pujian syukur pada Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan, kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita angkat hati kita semuanya, bawa rasa syukur kita sama Tuhan. Yesus, Engkau yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami, Engkau yang sudah memberkati ya Tuhan seluruh hidup kami. Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here. Mari dari awal. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Sekali lagi katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan, terima kasih. Saudara, saya ingin ajak ibu bapak, saudara yang hadir di menara doa ini, pada waktu kita ucapkan terima kasih, kita bersyukur, kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar menjadi rendah hati dengan ucapkan terima kasih sama Tuhan, menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Oh ya labakasih, inilah cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bisa tahu berterima kasih. Kita tidak mau lupa kebaikan Tuhan buat hidup kita. Mari saudara buka suaranya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan bersama. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan, bersama dengan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan, mereka yang telah disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka, mereka sudah diluputkan dari segala maut ya Tuhan. Engkau yang sudah melindungi dan memelihara mereka semua,
Bahkan sampai hari ini Engkau terus melimpahkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan. Saat ini aku hamba-Mu mau ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terus pelihara umat-Mu ini Tuhan. Tuhan pelihara setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini Tuhan. Tuhan lanjutkanlah kasih setia-Mu buat mereka ya Bapa. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus lindungi mereka ya Bapa. Tuhan terus pelihara anak-anak-Mu ini Yesus. Tuhan kalau mereka berseru kepadamu, Engkau jawab ya Tuhan. Engkau jawab Bapa. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, bahwa anak-anak-Mu ya Tuhan makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Oh ya lah makasih yang pakai ya Tuhan siapa anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, lindungi Tuhan, bungkuskan kuasa darah-Mu. Kami biarlah hati kami Tuhan melimpah dengan ucapan syukur. Selalu ya Tuhan, dari hati kami selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Pikiran kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu Yesus. Turunkan berkat-Mu siapa anak-anak-Mu ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama-sama katakan bila ku renungkan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi ya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Engkau baik Tuhan.
Makasih Tuhanku. Makasih Tuhan Yesusku. Makasih. Saudara, ambil waktu sebelum dengar firman, masuk hadiratnya, ucapkan terima kasih. Tuhan pelihara hidupku, katakan. Tuhan pelihara keluargaku. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan, saudaraku, sekali lagi saudaraku. Lewat lagu ini, kita nyanyi lagu ini yuk. Mari bersama-sama. Oh, sembah Dia, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari buka suaranya dulu Bapak Saudara. Kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami semua akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, kami ingin mengerti lebih dalam Tuhan isi hati-Mu, firman-Mu. Kami ingin terus belajar menjadi seorang murid ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan telinga seorang murid yang bisa mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Berikan kerendahan hati dan kelemah lembutan, supaya setiap benih firman yang ditaburkan dapat ya Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak.
Shalom saudara, puji Tuhan. Nah, menara doa sesi ini saya ingin bagikan hal yang praktis. Ya saudara, sederhana dan mudah ya kan untuk kita coba lakukan saudaraku dengan disiplin rohani. Oleh karena itu makanya saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah 2 langkah praktis. 2 langkah praktis menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di masa-masa pandemi. Jadi ini istilahnya hari ke hari, one day at a time. Sehari ini sudah ambil keputusan, langkahnya 2, lakukan ini. Yaitu apa? Yang pertama saudara, langkah yang pertama adalah awalilah ya hari daripada hidup saudara di pagi-pagi itu. Dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tadi saudara dari awal kita pilih lagu-lagunya untuk lagu-lagu ucapan syukur dan terima kasih. Setiap kali kita ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Tiap kali kita ingat pertolongan Tuhan. Lalu kita ucapkan terima kasih Tuhan. Pasti kita akan mengalami yang namanya apa? Jamahan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Pada saat itu Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang apa? Rendah hati. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa saudaraku kita harus ya kan mengawali hari yang baru dengan ucapan syukur. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Mari saudara kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada apa? Perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya percaya saudara Kristus. Ya kan? Kalau kita bangun pagi. Kita sangat mengharapkan bahwa di hari itu kita akan menerima segala pemberian yang baik. Kita bisa hidup dalam setiap anugerah yang sempurna. Nah, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, itu datangnya dari atas. Diturunkan dari siapa? Bapa segala terang. Ya kan? Tidak ada perubahan. Padahal tidak ada perubahan dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Artinya begini saudara. Kenapa? Kenapa kok bangun pagi? Kita harus belajar untuk berdoa dan mengucap syukur. Karena saudaraku Kristus, ketika kita mulai memilih untuk mengembangkan rasa syukur kita, kita sedang menaruh perhatian, fokus perhatian kita kepada Bapa segala terang yang memberikan kepada kita segala pemberian yang baik untuk memenuhi segala kebutuhan kita pada hari itu. Katakan amin. Kalau kita juga begini ya, kalau ada orang yang tahu berterima kasih ketika dia menerima sesuatu ya kan dari kita, rasanya hati kita tuh senang. Hati kita senang, walaupun mungkin kita nggak tuntut dia untuk kamu terima kasih dong. Tapi ketika dia bisa ucap makasih, di hati kita senang. Kalau hati kita udah senang dan berkenan, otomatis kita juga senang memberi lagi pemberiannya. Gitu juga dengan Bapak. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kenapa kok kita harus awali hari kita dengan mengucap syukur? Para ahli saudara, para ahli mengatakan bahwa bagaimana sikap suasana hati kita sepanjang hari itu sangat ditentukan oleh pilihan sikap kita di dalam 8 menit pertama hari kita. Saya ulangi saudaraku, bahwa sikap dan suasana hati kita, ini kata para ahli, sepanjang hari itu sangat ditentukan oleh pilihan sikap kita 8 menit pertama dari hari kita. Ya kan? Kita bisa memilih untuk bangun pagi langsung di dalam pikir yang susah, pikir yang buat khawatir, mengeluh, menggerutu. Pagi itu bisa. Saya bisa bilang, ngeluh, marah-marah, pagi-pagi bisa. Kalau itu pilihan kita pagi-pagi, sepanjang hari itu bete, jutek,
Gak ada sukacitanya. Itu jadi hari yang dibuat kita bad mood. Saudaraku, itu hari sebenarnya kayak kita melihatnya ini hari jahat ini. Tetapi kalau saudara dan saya memilih, ya kan, untuk 8 menit pertama ini kita pakai. Dan selanjutnya, untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Alkitab katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Dia akan berikan buat kita sepanjang hari itu. Jangan memulai hari Anda dengan bersusah hati, dengan mengeluh, pesimis dan marah-marah. Saya mau nasihatkan. Tapi mulailah hari kita naikkan doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan begini ibu bapak. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, saat kita memilih untuk mengucap syukur di 8 menit pertama itu saudaraku, kita sedang memutuskan untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 18. Salah satu kehendak Allah yang kita harus tahu adalah mengucap syukur. Allah akan berkenan memberi segala pemberiannya yang baik kepada orang-orang yang melakukan kehendaknya. Saya ulang lagi, salah satu kehendak Allah adalah apa? Mengucap syukur. Kalau hati kita melimpah dengan rasa syukur, saudaraku, saya percaya saudara, ya kan, yang menjadi pelayan Tuhan, ya kan, maka saudara akan memiliki pelayanan yang awet. Katakan amin saudara, ya kan. Pokoknya kalau kita bangun hubungan dengan seorang, memiliki hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan sahabat, hubungan dalam pelayanan, apapun itu. Kalau kita memiliki, ini kunci nih. Melakukan kehendak Allah yang namanya mengucap syukur. Ada rasa syukur, pasti hubungan itu akan awet. Katakan amin. Sebaliknya kalau kita ngeluh terus, sungguh-sungguh terus, marah-marah terus, hubungan itu tidak kuat, tidak akan awet. Saudaraku, nah sekarang kita cari tahu. Mengapa kok awal hari itu harus mengucap syukur? Saya paling tidak jelaskan ada 3 hal. Kenapa kok Tuhan menghendaki kita supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Di pagi-pagi ini maksud saya. Ya saudara, pertama, supaya kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakanlah saudara, kalau kita punya rasa syukur, kita ini jadi orang yang optimis. Orang yang punya pengharapan. Saudara, ada sukacitanya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya ada Tuhan yang turut bekerja. Yang percaya katakan amin saudara, ini kunci mengucap syukur. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita tahu bersyukur, punya rasa syukur, saudaraku, maka ini akan bisa apa saudaraku? Membuat kita menjadi orang yang tidak mudah khawatiran. Orang yang tidak mudah khawatir adalah orang yang bisa mengucap syukur. Kalau saudara hatinya melimpah dengan syukur, saya percaya kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Dan kasih inilah yang melenyapkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan ucapan syukur inilah yang membangun atmosfer mujizat. Saudara, yang membuat hadirat Allah
itu turun dalam hidup kita. Kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Pengurapan itu bekerja dalam hidup kita. Pada waktu kapan? Kita bersyukur. Kita lihat di sini. Ya saudara, bahwa ketika Yesus ingin memberi makan 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Hal pertama ketika Yesus menerima 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Alkitab katakan Yesus mengucap syukur kepada Allah. Lalu dia membagi-bagikan. Jadi orang yang mengucap syukur saudara adalah orang yang murah hati. Dia bisa berbagi kalau dia berucap syukur. Orang yang bisa bangun mengucap syukur, hidupnya penuh dengan damai, sejahtera. Sehingga ada kerelaan untuk menolong, untuk melayani, untuk membantu dan orang lain. Yang mengerti kata saudaraku. Jadi ada 3 hal yang Tuhan ingin kita mengucap syukur adalah supaya kita bisa ngerti ada Tuhan yang bekerja di balik segala kesulitan, kesakitan, apapun yang terjadi di hidup kita. Untuk apa? Datang kebaikan. Yang kedua, supaya kita tidak mudah khawatir dan takut. Yang ketiga, kita bisa mengalami mujizat. Hidup dalam mujizat. Katakan amin saudara, ini dia. Nah sekarang saya ingin bagikan begini. Pagi-pagi tentang ucap syukur. Jadi langkah untuk ucap syukur, ini yang saya coba terapkan saudara pagi ya. Begini saudara, yang pertama, bangun latihan, pas bangun harus disetting nih pikiran kita. Kita harus mendisiplinkan pikiran kita dengan apa? Memikirkan kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Katakan amin saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan begini. Tak berkesudahan apa? Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saya tuh pernah waktu bangun pagi saya latih nih. Terus tiba-tiba terpikir saudaraku. Ya kan bahwa kita bisa melayani di menara doa. Saya membayangkan ada teman-teman tim, sudah tim musik. Tim daripada singers. Tim daripada bagian multimedia, soundman, semua para pendoa. Semua yang bekerja di gereja ini saudaraku. Tiba-tiba saya berpikir, Tuhan, karena Tuhan memberi mereka orang-orang di sekeliling saya, para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya bisa menjalankan yang namanya pelayanan menara doa ini hampir sudah sampai 1,5 tahun ini. Yang kedua adalah Tuhan. Saya juga kepikiran. Ini yang saya bilang, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk para full time, untuk para pemimpin di gereja ini. Para pengerja, para jemaat yang setia. Tuhan juga berpikir gini, Tuhan, di masa pandemi ini, seperti saya melihat diri saya tuh jarang ketemu, jarang bagaimana. Tapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, atas gereja ini, atas pelayanan di sini. Sehingga kami masih bisa berjalan. Tuhan, saya banyak bersyukur sama Tuhan. Atas dukungan saudara. Atas doa-doa saudara. Untuk pelayanan menara doa ini. Saya sangat bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena perhatian saudara, persembahan-persembahan yang saudara transfer ke rekening daripada gereja ini. Saya sangat bersyukur. Perhatiannya saudara. Saya kadang-kadang kalau bilang, Tuhan terima kasih. Kau baik, saya bilang kau baik. Karena saya berpikir lagi saudara, saya setting pikiran. Saya masih bisa dikasih sehat. Tiap hari kasih sehat. Ibu bapak saudara Kristus. Jadi kita harus belajar kalau bangun pagi, setting pikiran. Mulanya kita pikirkan dulu yang baiknya itu apa. Nanti lama-lama saudara, Roh Kudus akan kasih kita pikiran-pikiran yang gak pernah kita duga untuk kita bisa apa? Terima kasih Tuhan. Ya saya mau ngomong di sini saudaraku. Masa pandemi ini istilahnya seksi pelayanan untuk orang-orang yang meninggal dunia ini. Saudara bidang bagian ini, ya kan? Ada sesuatu di hati saya, tiba-tiba saya kepikiran.
ada pendeta Jeremia, ada pendeta Adi, pendeta yang lain-lain. Itu kan banyak yang harus dilayani. Jadi masa pandemi pelayanan seksi kematian, saudara, itu lebih sibuk. Ya kan, sebelum masa-masa dibanding daripada masa-masa sebelumnya, saudara. Ya kan, begitu agak sibuk, seminggu bisa berapa orang gitu, saudara. Entah bukan cuma jemaat yang dilayani, Ibu Bapak. Kadang bukan jemaat pun minta dilayani untuk, ya kami layani. Bukan cuma sekedar pelayanan. Karena kalau udah gak punya apa-apa, ya tanah, peti mati, semua kita layani, saudaraku Yesus. Yang saya tuh terima kasih sama Tuhan sampai berharu adalah apa? Pendeta Yeremia ini kan layanin orang COVID. Dari awal orang COVID sampai hari ini. Dia salah satu yang Tuhan lindungi. Terpapar dari COVID-19. Salah seorangnya. Padahal itu dekat sama keluarga segala macam. Kadang-kadang ini meninggalnya kenapa? Nggak tahu apa. Rupanya itu COVID. Kita nggak tahu. Dibikin doa penghiburan, bikin ibadah penghiburan, semua keluarganya kena. Pendeta Yeremia enggak. Ini saya mau ngomong di Menara 2 ini. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita bisa tahu, saya suka, ya kan, tahu bisa bisa terima kasih sama Tuhan, bisa sehat hari ini. Itu yang membuat hari kita bisa nikmati sepanjang hari itu kasih dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ada banyak hal. Mau makan, mau apa. Beberapa bilang, oh iya Tuhan masih pelihara keuangan kami. Saudara khusus. Jadi cobalah pagi-pagi. Jangan sibuk apapun, tapi saudara mulai pikir kebaikan Tuhan. Untuk hanya ngucap aja, terima kasih. Ayo bikin rencana. Buat rencana gini, yang kedua. Saudara bisa tulis daftar nyanyian pujian. Untuk saudara nanti nyanyikan di 8 menit pertama itu. Ya kalau bisa sih jangan 8 menit ya. Terus kayak sampai saat teduh lah, langsung saat teduh. Bikin playlist. Entah saudara tulis lagunya untuk saudara nyanyikan pribadi kalau saya bisa main gitar. Atau saudara pilih lagu-lagu nanti untuk saudara dengarkan. Membantu saudara untuk apa? Naikkan syukur kepada Tuhan. Jadi pilih lagu-lagu yang dapat mengingatkan kita. Tentang apa? Kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ya kan? Tentang apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kita bisa putar lagu itu saat kita bangun pagi. Sehingga pikiran pertama kita. Usahakan pikiran pertama. Dalam pikiran kita adalah apa, saudaraku? Kebaikan Tuhan. Dan ucapan mulut kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hari yang baru, nafas hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan nih Tuhan. Yang ngeri katakan amin. Katakan, mungkin saudara sekarang yang dengar ini sedang terbaring sakit. Saudara pun bisa bersyukur. Ada banyak alasan untuk bisa bersyukur. Seperti ada banyak alasan untuk mengeluh. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, coba saudara mulai tulis kebaikan-kebaikan Tuhan, bikin daftar. Apa yang saudara pernah alamin? Buat daftar kebaikan kemurahan Tuhan yang saudara pernah rasakan dan alami. Kenapa kok Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Alkitab, karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Salah satu kehendak Tuhan yang kita sudah mengerti adalah apa? Mengucap syukur. Nah di dalam Mazmur 103, Daud bikin daftar saudara, kebaikan Tuhan. Untuk dia lakukan apa? Untuk dia mau memuji Tuhan. Dia mau bersyukur sama Tuhan. Dia sedang melakukan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Kadang-kadang orang bilang, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Ucap syukur. Itu udah jelas banget. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di
hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin saudaraku. Saya tuh terharu dengan kebaikan. Kalau udah ngomong bicara tentang ucapan syukur, tiap pagi saya bisa nangis. Hanya kalau saya kumpulin, daftarin semua kebaikan Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini? Kalau Tuhan masih mau bicara sama aku tiap hari, supaya aku bisa layani umat Tuhan tiap hari di Menara Doa, siapa aku ini? Kita bisa saudaraku, kita bisa copy paste semua. Tapi kalau Tuhan gak ngomong, gak ada guna, gak bisa. Saudara Yesus, ada banyak kebaikan kalau kita mau ingat. Kita bisa daftar itu. Kalau saudara suka daftar kebaikan Tuhan, saya percaya saudara bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Daud dia daftar saudara, apa kira-kira? Mazmur 103 ayat 2 sampai 5 katakan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala apa? Kebaikannya. Kalau bahasa ini kan pujilah Tuhan, bersyukurlah, terima kasih sama Tuhan. Jangan lupa sama kebaikannya. Ucap terima kasih, jangan lupa kebaikannya. Itu Daud kata. Lalu dia mulai daftar saudara yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. 1, apa? Dia yang mengampuni segala kesalahan. Bayangin. Ini saudara kebaikan tertinggi adalah apa saudara? Diampuni kesalahan kita. Kalau udah diampuni, dibebaskan dari apa? Penghukuman. Ini kebaikan yang luar biasa saudaraku. Luar biasa, makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, yang tidak diingat-ingat lagi pelanggaran. Saudara bisa ingat ya Tuhan, terima kasih. Kau ampuni aku, kau bebaskan aku dari tuduhan, dari penghukuman. Engkau benarkan aku, engkau layakkan aku. Yang kedua, Daud berkata, yang menyembuhkan segala sakit, segala penyakit. Saudara mungkin yang sudah disembuhkan, kalau saudara bisa mengerti Tuhan yang menyembuhkan. Bukan saudara cerita, oh aku ketemu dokter, aku dapat obat. Betul. Kita bisa dapatkan dokter yang baik, kita bersyukur, terima kasih. Kita minum obat yang paling mahal, yang terhebat, itu bagus. Terima kasih. Tapi satu yang harus kita ingat bahwa, saudara, kita bisa yang mempertemukan kita dengan dokter, yang membuat obat itu bisa bekerja dalam tubuh kita, itu siapa? Tuhan. Katakan yang menyembuhkan itu Tuhan. Ada banyak orang juga minum, orang juga punya dokter yang lebih hebat, tapi beberapa tidak tertolong. Ini alasan untuk kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ucapan terima kasih saudara. Ya, ucapan terima kasih.
Yang berikutnya adalah apa saudara? Di sini daftar lagi apa? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia tebus, dia gantikan saudaraku ya. Yang dia memahkotai engkau dengan apa? Kasih dan rahmat. Dimahkotai, dikasih kehormatan kita saudara. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku, ketika saudara bangun pagi, pastikan hal pertama yang saudara lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan ya atas segala kasih dan kebaikannya. Katakan amin. Awali hidup saudara. Saudara mau mengawalinya, saya yakin kebaikan kemurahan Tuhan akan menyertai hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, yang kedua ini juga penting, tidak kalah penting. Saudara, ya kalau saudara awali hari dengan mengucap syukur, saudara juga harus akhiri hari saudara dengan apa? Mengingat dan merenungkan perkataan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Akhiri hari kita, hari saudara dengan merenungkan perkataan firman Tuhan. Kenapa ini? Begini saudaraku, saya mau jelaskan. Bagaimana kita mengakhiri hari kita? Ya, bagaimana kita mengakhiri hari kita malam itu mau tidur ya. Itu akan menentukan kualitas tidur kita. Jadi kurang lebih begini saudara, ya mungkin sejam atau 2 jam sebelum saudara tidur, itu akan menentukan kualitas tidur saudara itu gimana. Katakan amin. Katakan amin. Nah, bagaimana kualitas tidur saudara? Itu akan ditentukan, ya kan? Akan menentukan hidup saudara esok harinya itu gimana. Saya sarankan kita harus mengakhiri hari kita itu dengan baik. Katakan amin. Akhirilah hari kita dengan menutup di dalam doa dan mengingat-ingat perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah apa? Perkataan firman Tuhan. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan firman Tuhan, ya kan? Jika hal terakhir yang diingat di pikiran kita sebelum kita pergi tidur adalah perkataan-perkataan atau tayangan-tayangan yang meresahkan, menakutkan, mencemaskan, saudaraku, maka tidur saudara tuh kualitas tidurnya kan sangat rendah. Mungkin jangan-jangan susah tidur, malah jadi gak bisa tidur, saudaraku. Itu yang dipikirkan. Jadi sebelum mau tidur, saudara pastikan, saudaraku Kristus, ya kan, bahwa saudara punya pikiran, punya perasaan, ya kan saudara, sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kata-kata firman yang membuat saudara tenang. Katakan amin saudaraku. Ya kan, saudara harus kalau mau pergi tidur pastikan ada damai sejahtera, ada ketenangan di pikiran dan hati saudara. Makanya saudara Kristus, Tuhan tuh suruh kita, ya tuh suruh kita bikin menara doa online itu setiap hari, tiap malam 18.45 jam 8. Itu saudara, sudah itu usahakan setelah kalau sudah ikutin dengan benar, ini kan saudara doa muji nyembah, saudara renungan. Saya percaya setiap kali kita masuk menara doa, saya aja yang melayani diberkati kok saudaraku. Ya, saya seringkali putar lagi, saya ikutin lagi. Bahkan saat-saat teduh saya pagi-pagi, saya buka juga saudara YouTube Menara Doa ini. Untuk bantu saya untuk nyanyi nyembah, untuk doa lagi. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Ini membuat roh kita, jiwa kita jadi tenang. Nah akhirnya tubuh ini saudaraku, ya kan bisa tidur dengan nyenyak. Saudara tahu kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, Alkitab katakan, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Yang tulis siapa? Salomo itu. Mazmur yang ditulis Salomo, anak daripada Raja Daud. Dia bilang, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, kalau bukan Tuhan yang kan sia-sia orang bangun, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga, ya kan? Kamu susah payah duduk, sampai
tapi Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tidur ini penting. Adam mendapatkan penolong yang sepadan. Saudara, sebelum Adam menikah, Adam hanya diberikan otoritas untuk apa saudara? Memelihara Taman Eden. Tapi setelah Adam menikah, mendapat pasangan hidup, Tuhan memberikan otoritas pada Adam lebih luas. Yaitu apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah apa? Bumi. Otoritasnya meningkat. Saudara, kapan Adam diberikan seorang penolong yang sepadam? Hawa. Kapan saudara? Pada waktu Adam tidur. Yang mengerti kata namanya saudara. Jadi kualitas tidur kita itu sangat ditentukan pada jam-jam terakhir sebelum saudara pergi tidur. Biasakan saudara kalau mau tidur jangan pegang handphone. Kecuali itu adalah firman yang kita mau baca atau apa. Bukan tayang-tayangan film atau bacaan-bacaan yang bikin pikiran kita jadi penuh. Apalagi saudara sedang mengalami hal-hal yang berat dalam hidup saudara. Usahakan saudara cari. Saudara tuh tayangan. Ya kan apa firman dan lain sebagainya. Karena kata-kata yang paling bagus itu cuma firman. Yang mengerti kata namanya saudaraku. Ya, seorang korban Holocaust. Dan juga seorang pendoa syafaat. Beliau bernama Corrie ten Boom. Ini terkenal hamba Tuhan. Dia tulis begini. Kalau kita melihat dunia, kita akan tertekan. Kalau kita melihat ke dalam diri kita untuk menghadapi keadaan dunia ini, kita jadi cemas dan khawatir. Tapi ketika kita melihat Kristus lewat firman-Nya, kita akan tenang. Yang percaya katakan amin saudaraku. Jadi biasa kalau saya kalau misalnya sudah memang mau tidur, udah menit-menit terakhir. Saudara, saya selalu berkata begini. Bapa dalam nama Yesus, aku serahkan diriku, rohku, nyawaku ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa dalam nama Yesus, ku serahkan nyawaku padamu Tuhan. Aku mau pergi tidur. Jadi saudara, saya ingat kata-kata dari ini ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 13 katakan begini. Aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Katanya, ini Yesus yang bicara. Ini pasal terakhir di ayat-ayat terakhir. Saudaraku, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Artinya apa di sini saudara? Tuhan mau supaya kita mengawali hari kita. Ya kan? Tuhan mau supaya kita menjadikan Yesus sebagai Alfa. Bangun pagi, di pikiran kita ingat Tuhan Yesus. Pas kita mau tutup mata, pergi tidur, di pikiran kita harus siapa? Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi saya ingin bagikan, saya tulis doanya gini ya. Tuhan, Engkau yang mengatur dan yang menentukan hidupku. Engkaulah Alfaku, Engkaulah Omegaku. Engkaulah yang pertama dalam hidupku dan Engkaulah yang terakhir dalam hidupku. Masalahku yang sedang aku hadapi hari ini, saat ini, malam ini bukanlah akhir dari cerita hidupku. Karena Engkau akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Engkaulah Omegaku. Selamat malam Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok pagi. Saya ucapkan, ya kan, latih. Mulai dengan dia. Saya percaya. Ini doa saya juga. Kalau saya latih pagi, saya jadikan Yesus sebagai Alfa. Saya mau tutup mata, dia jadi Omega. Tiap kali saya buka mata, saya ingat Yesus sebagai Alfa yang pertama. Saya mau tutup mata, saya ingat Yesus sebagai apa? Omega yang terakhir. Akhir. Biarlah kalau ini saya latih tiap hari.
Satu hari kalau saya tutup mata untuk selamanya, saya akan sembah dia sebagai Omega. Sebagai Omega. Kita tahu kepadamu ya Tuhan. Hari ini saya berdoa. Saya bisa praktekkan ini mulai dengan Tuhan. Akhiri dengan Tuhan. Saya akan melihat Tuhan akan isi hidup saudara dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan segala kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, saya berharap pesan ini memberkati saudara semua dan saudara lakukan ini. Tuhan Yesus berkati. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan sederhana. Kami akan buka mata kami dan kami mulai berpikir, Engkau Yesus, Alfaku, yang pertama dalam hidupku. Aku mau bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang akan, ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengisi hidupku sepanjang hari ini dengan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami akan jadikan Engkau Yesus sebagai Omegaku yang terakhir. Sebelum aku tutup mata untuk pergi tidur, biarlah ya Tuhan, kami mau isi pikiran kami, hati kami dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, satu persatu yang hadir di menara doa ini, tidak ada satupun mereka yang kekurangan yang baik dari Tuhan. Segala pemberian yang baik dan segala anugerah yang sempurna Tuhan limpahkan atas setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.